Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Malaysia sudah berakhir dan hasilnya ya kalian tahu sendiri 0-0. Tapi dengan hasil imbang ini mengantarkan Indonesia ke puncak klasemen, tidak hanya puncak klasemen tapi juga ke babak semifinal. Dan dengan hasil imbang ini juga maka dipastikan Malaysia tersingkir dari Piala AFF U23 edisi tahun ini. Dan kalian tahu apa? Malaysia harus pulang kampung terlebih dahulu. Bahkan untuk naik ke runner up pun mereka tidak bisa. Dengan itu Indonesia berhasil mengunci satu tempat di semifinal. Dan seperti apa reaksi dari netizen Indonesia dan Malaysia? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Berapa kali kata Allah saat kamu nonton timnas Indonesia versus Malaysia tadi? Aku nggak akan komen banyak. Yang jelas di babak pertama Indonesia menunjukkan siapa king yang sesungguhnya. Tapi selebihnya kamu bisa cek di kolom komentar ya. Ya kita di babak pertama oke lah ya. Sebenarnya babak pertama dan babak kedua tidak ada perubahan yang signifikan dari segi permainan, gameplay. Saya pikir sama saja di babak pertama, babak kedua. Kedua tim ini lebih bermain aman. Yang lebih lucunya lagi Malaysia, kenapa mereka tidak ngotot gitu kan? Padahal sebenarnya mereka itu butuh kemenangan untuk lolos ke semifinal menemani Indonesia. Tapi sayangnya mereka tuh justru lebih bertahan gitu. Padahal mereka butuh poin. Nah kalau kita lihat dari sisinya Indonesia seringkali melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang menyebabkan momentum ketika kita menyerang itu berkurang. Jadi hilang kesempatan kita. Ketika ada pemain yang buka ruang, ya kita passingnya di intercept. Makanya itu membuat momentum ketika kita menyerang jadi hilang, buyar. Nah kita mencoba beberapa opsi lain seperti lemparan ke dalam dari Robbie Darwish. Beberapa kali kita mencoba untuk umpan silang. Ya mungkin cukup berhasil ketika kita melakukan umpan silang karena ada satu peluang dari Jens Raven yang hampir gol. Tapi sayang masih bisa ditepis sama kipernya Malaysia. Nah Robbie Darwish mencoba berkali-kali untuk ya membobol gawangnya Malaysia dengan upaya lemparan jauh ke dalam ya, tapi sayangnya tidak bisa juga. Tapi tidak apa-apa, kita dapat hasil imbang. Ya menurut saya itu sudah ya cukup puas walaupun permainannya tidak memuaskan karena kita lolos ke semifinal dan tantangan terberat nanti ada di semifinal karena lawannya kita itu berat. Kita akan lawan Thailand nanti. Ya semoga kita bisa mengalahkan Thailand dan kita lolos ke final. Untuk Malaysia makan banyak, minum obat ya nanti sakit kalian ya. Jadi istirahat sudah. Gue gak ngerti kenapa Arhan Fikri gak dimainin dari awal. Babak pertama Indonesia versus Malaysia U23 0-0, tapi udah penuh emosi nih. Kita nguasain bola tapi cuma muter di sayap doang, lini tengah gak jalan sama sekali. Yes, buat nonton betul. pertandingannya kalian bisa langsung klik link yang ada di bio. Vandenberg kayak ngotot maksa long ball sama winger terus, padahal udah jelas Malaysia kunci tengah. Raihan Hanan sama Robbie Darwish sih kerja keras, tapi bingung juga kalau tiap serangan harus nyari celah dari pinggir. Victor Deten kelihatan aktif tapi ujung-ujungnya crossing lagi. Tulis di komen siapa yang wajib masuk di babak kedua kalau lo jadi pelatih. Tapi di babak kedua sepertinya ada opsi untuk lebih perbanyak umpan silang. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena di babak kedua kita lihat dari sisi kiri maupun sisi kanan, ketika Detan sudah pegang bola, Raihan sudah pegang bola, maka pasti akan di umpan silang, akan dikasih ke Raven. Tapi sayangnya pemain-pemain Malaysia ini mereka kunci habis-habisan pemain Indonesia. Terlebih Raven tidak bisa bergerak. Makanya dimasukkanlah Hoki Caraka. Tapi sama saja Arhan Fikri tetap disimpan. Mungkin untuk semifinal kali ya, kita berpikir positif lah. Mungkin Gerald Vandenberg berpikir kita kan kalau imbang saja lawan Malaysia, kita sudah pasti lolos ke semifinal. Ya kita tidak butuh Arhan Fikri di pertandingan kali ini. Kalau amit-amit nih dia cedera, maka akan merugikan Indonesia. Bisa jadi nanti Raihan Hanan, Robbie Darwish akan kerja sendiri, maksudnya kerja keras
sendiri ketika main di semifinal nanti. Makanya Arkan Fikri disimpan ini. Jadi tenanglah, jangan kalian kecewa karena kita walaupun imbang tapi kita lolos. Daripada mereka pulang hanya bawa poin 3. Jauh-jauh dari Malaysia datang ke Indonesia, pulangnya cuma bawa 3 poin, bukan piala. Malaysia tiap-tiap bulan nak malukan negara. Aku rasa tak payah panggil harimau muda lah kot, panggil binatang-binatang lain yang lebih sesuai lah, anjing. Aduh, dari tahun ke tahun memang mereka tidak ada perubahan, itu sama saja. Jadi kalau mereka bilang kita King Indo ya wajar, memang itu fakta. Pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Ini alasan apa lagi ya, Dek? Kalian ini sudah dipastikan tidak lolos ke semifinal. Kalau timnas Indonesia mah cukup hasil seri bisa menuju semifinal ya, guys. Tapi kalau Dek Malay ini wajib menang. Dan kemungkinan Filipina bakal lolos juga menyusul timnas Indonesia. Kok ada ya tim yang bisa kalah sama Filipina? Ini memang piala Jiki, bos, tapi minimal lolos semifinal. Kira-kira alasan apa lagi yang mereka berikan ya? Udah nggak lolos, banyak cakap netizennya, dan sekarang pulang kampung. Bye-bye timnas Malaysia, timnas Indonesia U23 akan juara Piala AFF. Ingat itu. Padahal awal-awal mereka sebelum tanding dengan Indonesia, ada mereka punya media yang bilang kalau Nafuzi, pelatih dari Malaysia ini sudah mempersiapkan tim sebaik-baik mungkin untuk bisa mengalahkan Indonesia. Jadi mereka tuh percaya diri sekali, sangat-sangat percaya diri mereka bisa mengalahkan Indonesia di GBK. Padahal mereka itu sebenarnya datang ke sini untuk pulang lagi. Mereka tidak tahu bermain di GBK itu rasa nerakanya seperti apa gitu kan. Kita didukung oleh puluhan ribu supporter, bermain di kandang sendiri. Ya, tapi mereka tidak bisa untuk kasih kalah kita. Bahkan untuk naik ke posisi runner up pun mereka tidak bisa. Kita sebenarnya bisa, cuma satu kesalahannya. Sebenarnya banyak, tapi kita buat satu sajalah. Kadang kita salah umpan, bukan salah umpan tapi umpannya terpotong. Momentumnya hilang. Ya, semoga ada perubahan, bisa dievaluasi. Nanti di pertandingan semifinal kita bisa lebih baik dari yang sekarang. Amin. Ya, kita dukung terus. Secara realistiknya agak mustahil Malaysia mampu menang 3-0 ke atas Indonesia. Oh, memang itu mustahil. Kalian jangan pernah bermimpi, jangankan 3-0, 1-0 pun kalian tidak bisa isi ke gawang di Indonesia. Dan terbukti. Ada perlawanan kumpulan A Piala ASEAN bawah 23 di Stadium Gelora Bung Karno malam ni. Jika gagal menang 3-0, maknanya peluang skuad muda negara ke separuh akhir sudah tertutup. Separuh akhir, Tetapi dah tertutup lah tu. perlawanan dengan Indonesia malam ini lebih kepada maruah, reputasi dan masa depan bola sepak dua negara serumpun, iaitu Malaysia dan Indonesia. Apa yang jelas, cabaran pemain bukan hanya pemain Indonesia di tengah padang, tapi penyokong fanatik mereka di Stadium Gelora Bung Karno JBK. Diharapkan pemain bimbingan Nafuzi Zain kekal fokus, terus berjuang hingga ke akhir wisa pendamat untuk memastikan keputusan yang positif buat skuad negara. Kita harap sesuatu yang mengembirakan cemas mereka, harap skuad cemas. muda negara. Walaupun jelas cabaran bukan mudah selepas tewas 0-2 kepada Filipina pada perlawanan Selepas tewas atas Filipina, anjir, tewas enggak tuh? Tewas enggak tuh? pertama. Follow saya untuk mengikuti. Jadi mereka datang ke Indonesia sekali lagi, datang hanya untuk berlibur lalu pulang lagi. Tapi yang keren itu tadi ada nyanyian dari Ultras, Upin Ipin pulang kampung. Nah, itu yang kita butuhkan, fanatisme yang tapi positif. Nah, ini membuktikan bahwa walaupun kita punya supporter itu ada Ultrasnya, tapi tidak ada yang membuat pemain-pemain Malaysia itu terluka, tidak membuat mereka itu tidak nyaman begitu kan.
Karena awal-awal itu mereka sebelum, jangankan bermain di GBK, sebelum datang ke Indonesia pun mereka tuh minta jaminan keamanan. Bayangkan, padahal yang datang anak-anak bocil ini 2-3 tahun ini, tapi mereka minta jaminan keamanan. Nah sekarang kan terbukti bahwa mereka datang ke Indonesia, bermain 3 kali, sampai bertemu dengan Indonesia, lawan Indonesia, mereka aman-aman saja, bahkan tidak diapa-apakan sama supporter Indonesia. Bahkan supporter Malaysia yang datang ke Indonesia justru disambut hangat dengan baik oleh supporter Indonesia. Jadi sebenarnya itu akal-akalannya mereka. Ya untung saja kita tetap berpikir dewasa, dan akhirnya kita ya tidak melakukan hal yang ya konyol gitu. Dan kita lihat tidak ada yang membuat aneh-aneh ke mereka. Itu hanya akal-akalannya mereka lah. Dan mereka sudah lihat, dan kita membuktikan itu bahwa kita melayani Malaysia dengan negara-negara yang lain itu dengan luar biasa. Kan begitu sebenarnya. Jadi mereka ya tewas lah tuh, pulang lah tuh. Upin Ipin pulang, Upin Ipin pulang. Pulang, betul, kali ini memang benar-benar pulang. Bukan hanya sekedar gimmick ini, tapi benar-benar pulang ini. Tuh dia guys, ini tentang harga diri. Biar betul. Tu dia siap spanduk. Ini pasal harga diri. Come on lah bro. Ini bola sepak je pun. Tak payah nak serius sangat lah. Ada geli pula aku tadi. Terserah kau lah. Pulanglah, minum obat yang banyak, biar sudah tua begini itu harusnya ya, minum obat yang banyak lah, biar sehat ya kan, biar tetap melihat Malaysia masa kejayaannya nanti. Kan begitu sebenarnya. Hari ni tak ada cerita gol ke? Baru je habis game Malaysia Under 23 seri dengan Indonesia 23. Saya rasa memang pemain-pemain kita dah bagi all out. Ini yang saya maksudkan dalam video yang lepas. Saya bangga tengok diorang main malam ni. Bukanlah bangga sebab seri dengan tu, tak. Sebab diorang dah cuba sedaya upaya diorang untuk tunjuk something pada perlawanan kali ni. Cuba cek poket Ubay tu, takut ada benda yang termasuk dalam poket dia tu. Hari ni tak. Kasihan. Jadi mereka sebenarnya tidak bagus-bagus amat orang bermainnya. Mereka itu lebih ke bertahan sebenarnya, memanfaatkan serangan balik gitu. Tapi buntu juga gitu. Ramai Konoha cakap kalau Malaysia menang pun dengan Indonesia takkan boleh pergi ke semi-final Mandiri Cup. Biar betul. Jom kita bahas hal ini. Let's go check it out. Meski kalah telak dari Malaysia 10-0, timnas Indonesia bawah 23 akan tetap lolos ke semi-final Piala AFF Mandiri Cup 2025. Betul ke statement ni? Kalau dah 10-0 confirm lah layak pergi ke semi-final. Apa benda lah Konoha ni. Jadi kalau tapi kan mereka tidak menang juga kan. Artinya mereka tetap pulang lah tuh Pak Ci. Mana kau ni? Mana main? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia dan Malaysia soal pertandingan malam ini. Sebenarnya seru sih tidak, ya kan? Perlu diakui. Membosankan ya. Kenapa saya berani bilang itu membosankan? Karena dari Malaysia maupun Indonesia sebenarnya sama-sama bermain aman, ya kan? Bukan tanpa alasan Indonesia bermain aman gitu, karena sejatinya Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke semifinal. Nah, sedangkan Malaysia harusnya mereka itu ngotot dan bermain lebih menyerang, karena mereka itu membutuhkan setidaknya 3 gol yang bersarang ke gawangnya Indonesia supaya mereka bisa menempatkan diri di semifinal. Tapi rupanya ya Malaysia juga main lebih cenderung lebih defensif, bertahan dan memanfaatkan serangan balik, tapi ya ujung-ujungnya buntu juga, dan hasilnya seri 0-0, dan ya Indonesia akhirnya lolos ke semifinal karena
berkat 2 kemenangan sebelumnya lawan Brunei 8-0, kemudian 1-0 lawan Filipina, dan 1 poin lagi tadi lawan Malaysia, dan kita total mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, dan itu sudah cukup membawa kita ke posisi pemuncak klasemen dan ke semifinal. Nanti di semifinal timnas kita akan berlawan dengan Thailand, negara yang sepak bolanya kalian tahu sendiri cukup kuat. Ya, semoga dari kekurangan-kekurangan yang ada di babak penyisihan grup ini bisa dievaluasi lagi, bisa diperbaiki lagi oleh Gerald Vandenberg and Declan supaya lawan Thailand kita ya bisa ada perubahan pola permainan. Karena kalau kita lihat lawan Malaysia ini kita agak sedikit keteteran juga, karena Malaysia ya bukan tanpa sebab, karena mereka main bertahan total kan. Jadi kita memanfaatkan beberapa kesempatan seperti lemparan ke dalam, umpan silang, tapi tetap mental juga kan. Jadi ya semoga ada perubahan dan kita bisa sampai ke babak final lah. Itu harapannya kita. Semoga timnas kita semakin berjaya, semoga bisa dapat kesempatan lagi, tempat lagi di final. Ya semoga pemain semua fit, prima, kita bisa kalahkan Thailand nantinya. Karena sebenarnya ini malam ya sekali lagi tidak seru pertandingannya. Ya membosankan, boring lah. Semua orang bilang seperti itu karena tengah kita putus, ya back passing, back pass juga, passing, back pass. Sebenarnya permainan ini ya bukan tanpa alasan, karena Malaysia sekali lagi bertahan total. Jadi kita ya mau tidak mau ya harus mencoba untuk membongkar pertahanan mereka pelan-pelan gitu kan. Tapi ya mereka rapi juga, tidak mau untuk terpancing untuk keluar. Nah itu kita kesulitan untuk membobol gawangnya mereka. Dan ya Gerald Vandenberg menyimpan pemain kunci yang saya pikir malam ini harusnya bisa menjadi pembeda di lini tengah. Arkan Fikri harusnya dia masuk menggantikan ya pemain tengah seperti mungkin Robbie Darwish atau yang lain, Raihan Hanan, tapi dia tetap disimpan. Ya kemungkinan besar dia disimpan untuk nanti semifinal lawan Thailand, karena kita sangat butuh pemain yang ya punya akselerasi, kecepatan, ya kan, IQ-nya tinggi, bermainnya juga Spartan, ya kan. Jadi ya mungkin Arkan Fikri disimpan untuk itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.